Belanda termasuk salah satu negara di Eropa yang banyak memberikan kontribusi bagi peradaban dunia. Pada era penjelajahan beberapa pelaut Belanda menjelajah samudera dengan berbagai alasan. Salah satu penjelajah yang cukup terkenal dan memberikan kontribusi terhadap dunia adalah Willem Barents. Dan berikut ulasan siapa Willem Barents. Willem Barents adalah navigator, penjelajah, dan kartografer asal Belanda yang melakukan pelayaran pertamanya pada tahun 1594. Namanya dikenal sebagai pelaut Belanda yang pergi menjelajah dunia timur namun akhirnya tidak berhasil karena tidak menguasai medan dan tersesat di kutub utara. Sepanjang hidupnya, Barents telah melakukan 3 ekspedisi ke ujung utara bumi untuk mencari jalur timur laut rute pengiriman dari Atlantik Utara dan Eropa ke arah Samudra Pasifik. Dalam 2 pelayaran pertamanya, ia berhasil mencapai Novaya Zemlya, kepulauan di Samudra Arktik di utara Rusia, dan Laut Kara. Kemudian selama ekspedisi ketiga, Barents berhasil menemukan Spitsbergen dan Pulau Beruang yang ada di Svalbard. Berkat kegigihannya menaklukkan wilayah Arktik, namanya kemudian diabadikan menjadi nama Laut Barents, yang terletak di utara Norwegia dan Semenanjung Kola. Awal kehidupan Willem Barents lahir di Pulau Terseling yang terletak di Belanda Utara, pada sekitar tahun 1550. Nama Barents sendiri sebenarnya bukan nama keluarganya, melainkan sebuah patronim atau nama pribadi pemberian dari ayahnya, yakni kependekan dari Barents Zoon atau Putra Barents. Sejak kecil, Barents sudah memiliki kesenangan terhadap dunia kartografi. Kartografi merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam membuat peta atau globe. Oleh sebab itu, ia pun tumbuh untuk menjadi seorang kartografer. Sebagai kartografer dan pedagang, ia telah berlayar ke Spanyol serta Mediterania dan dapat menyelesaikan atlas wilayah Mediterania yang ia terbitkan bersama dengan Petrus Clentius. Petrus Clentius adalah seorang astronom, kartografer, dan pendeta dari Belanda. Setelah atlasnya selesai, Barents pun menekuni karir sebagai penjelajah untuk mencari jalur timur laut untuk berdagang dengan China. Pelayaran pertama pada tanggal 5 Juni tahun 1594, Barents pergi meninggalkan Amsterdam dengan 3 kapalnya untuk mencari jalur timur laut di utara Siberia menuju Asia Timur. Dalam pelayaran pertamanya ini, Barents membagi armadanya menjadi 3, yang masing-masing dikirim ke arah yang berbeda untuk mencoba masuk ke Laut Kara. Harapannya, dengan masuk ke Laut Kara, rombongannya dapat menemukan bagian timur laut. Namun, ia belum berhasil. Sekitar tanggal 23 sampai tanggal 29 Juni Barents sempat tinggal di Pulau Kildin, Rusia. Kemudian pada tanggal 9 Juli untuk pertama kalinya ia bertemu dengan beruang kutub. Ia pun segera menembak beruang tersebut dan menaikkannya ke atas kapal untuk dibawa pulang ke Belanda. Namun, setelah dirantai dan dibawa ke atas kapal, beruang itu bangun dan mengamuk, sehingga harus segera dibunuh. Peristiwa ini terjadi di Bear Creek, Pulau Williams. Setelah dari Bear Creek, Barents melanjutkan penjelajahannya dan sampai di pantai barat Novaya Zemlya. Novaya Zemlya adalah sebuah kepulauan di Samudra Arktik di utara Rusia dan titik ekstrim timur laut di Eropa di Tanjung Selania. Ia terus mengikuti jalur ke utara, sebelum akhirnya dipaksa untuk berbalik arah karena terhalang oleh gunung es yang besar. Dengan demikian, dalam pelayaran pertamanya ini, Barents tidak berhasil sampai ke tujuan akhirnya. Pelayaran kedua tertarik dengan pelayaran pertamanya. Pangeran Maurice mengangkat Barents sebagai kepala ekspedisi untuk membawa 6 kapal yang berisikan barang dagangan. Pangeran Maurice menaruh harapan tinggi armada Barents dapat berdagang dengan China. Barents pun berangkat pada tanggal 2 Juni tahun 1595 dengan menyusuri antara pantai Siberia dan Pulau Vaiga. Sayangnya, di tengah pelayaran, Barents mendapati bahwa cuaca pada saat itu sudah sangat tidak mendukung dan membuat Laut Kara membeku. Alhasil, Barents memutuskan untuk berbalik arah. Ekspedisi keduanya ini dapat dikatakan gagal. Kegagalan yang dialami Barents dalam ekspedisi kedua telah membuat kerajaan dan dirinya sendiri kecewa. Akibatnya, pada 1596, Jenderal negara mengatakan tidak akan lagi mensubsidi pelayaran serupa,
tetapi menawarkan hadiah tinggi bagi siapa saja yang berhasil menemukan jalur timur laut. Mendengar berita tersebut, Dewan Kota Amsterdam segera menyiapkan dua kapal kecilnya yang dipimpin oleh Jan Rijebe dan Jacob van Heemskerk, dengan dikomando oleh Barents. Mereka berangkat pada 10 atau tanggal 15 Mei tahun 1596, dan setelah 1 bulan berlayar, Jan dan Jacob menemukan Pulau Beruang. Kemudian, pada tanggal 17 Juni mereka menemukan Spitsbergen. 3 hari kemudian, mereka melihat sebuah pintu masuk di dalam teluk yang besar yang disebut Raudfjorden. Mereka pun memutuskan untuk berlabuh di antara tebing Kloven dan Vogelsang dan mendirikan pos di sana. Setelah itu, pada tanggal 25 Juni mereka memasuki Teluk Tus dan dilanjutkan tanggal 26 berlayar ke utara Forlenssundet. Namun, saat sedang menuju ke Forlenssundet, mereka terpaksa harus berbalik arah karena ada sebuah kawanan beruang kutub yang memaksa mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Mereka pun akhirnya putar balik dan kembali ke Pulau Beruang pada tanggal 1 Juli yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Barents dengan Jan Rijebe. Rijebe bersikeras bahwa ujung utara Novaya Zemlya terlalu berbahaya. Usai berselisih paham, keduanya memutuskan untuk berpisah. Barents melanjutkan ke timur laut, sementara Jan dan Jacob menuju ke utara untuk menyeberang langsung ke kutub utara dengan harapan sampai di China. Pada tanggal 17 Juli tahun 1596, Barents kembali berlabuh di Novaya Zemlya. Akan tetapi, kapalnya justru terjebak di gunungan es dan terapung di sana. Dia terlambat menyadari kebijaksanaan keputusan Rijebe dan terjebak di dalam es. Barents bersama 16 orang krunya pun terpaksa harus bertahan hidup di atas kapal sembari menahan dinginnya udara. Selama 1 tahun, Barents berusaha untuk terus bertahan hidup. Namun, sampai bulan Juni tahun 1957, ternyata es masih belum juga mencair. Willem Barents akhirnya meninggal pada tanggal 20 Juni tahun 1957 setelah 1 tahun terjebak di kutub utara. Warisan kisah pelayaran Barents semakin dikenal saat 2 awaknya, yaitu Jan Huygens van Linschoten dan Gerrit de Veer, menerbitkan jurnal tentang petualangan mereka di ujung utara bumi. Untuk menghormati jasa-jasanya, pada 1853, bekas Laut Murmean diganti namanya menjadi Laut Barents. Kemudian pada akhir abad ke-19, Institut Maritim Willem Barents juga dibuka di Terschelling, Belanda. Setelah itu, pada 1931, Naidan van Ditman menerbitkan drama yang ditulis oleh Albert Helman tentang kisah pelayaran ketiga Barents. Selain itu, nama Barents juga dijadikan sebagai nama kapal penangkap ikan paus pada 1946 dan 1953. 1 dekade lalu, yakni pada 2011, tim sukarelawan memutuskan membangun replika atau tiruan kapal Barents di kota Harlingen, Belanda. Demikian ulasan tentang penjelajah berkebangsaan Belanda Willem Barents. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Terima kasih.